Baik, sebagai materi terakhir untuk perkuliahan ini, kita masuk ke materi mixing dan mastering. Nah, setelah terakhir kita memberikan efek pada setiap track kita, baik pada instrumen maupun pada vokal, maka langkah selanjutnya pada tahap mixing adalah proses balancing. Balancing itu artinya menyeimbangkan volume antar instrumen agar tidak ada yang terlalu kuat atau tidak ada yang terlalu pelan, sehingga dia balance atau seimbang. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan menekan tombol F3 pada keyboard. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, yaitu mixer. Nah, di mixer inilah kita mengatur volume dari setiap instrumen sehingga menjadi balance. Kita putar dulu tracknya. Jalanlah jalan di kota Medan, tetap jaga kesehatan. Jalanlah jalan di kota Medan, tetap jaga kesehatan. Jadi dalam proses balancing ini yang diperlukan adalah interpretasi dari audio engineer atau kita sebagai pengatur suara. Kita yang menentukan atau menganalisis bagian mana yang harus dikuatkan atau track mana yang harus dipelankan. Nah, di track ini menurut saya vokalnya masih terlalu kecil, musiknya masih terlalu dominan. Jalanlah jalan di kota Medan, tetap jaga kesehatan. Nah, saya akan menurunkan gendang dan pianonya sehingga vokalnya menjadi lebih terdengar. Jalanlah jalan di kota Medan, tetap jaga kesehatan. Jalanlah jalan di kota Medan, tetap jaga kesehatan. Oke, pianonya masih terlalu kuat, kita kecilkan sedikit. Jalanlah jalan di kota Medan, tetap jaga kesehatan. Jalanlah jalan di kota Medan, tetap jaga kesehatan. Baik ya, saya rasa sudah cukup di volume segini. Kemudian yang bisa kita lakukan pada tahap balancing ini atau mixing ini adalah proses panning namanya. Panning itu dimensi di mana suara akan muncul. Jadi di posisi yang bergerak ini kita bisa mengatur posisi apakah suaranya akan dominan ke kanan atau ke kiri. Jika dia L berarti dia ke kiri, R dia ke kanan. Saya ingin pianonya berada di sebelah kanan di posisi 54. Kemudian gendangnya di kiri 54. Jadi kita akan mendengar piano di kanan, kemudian gendang di kiri, dan vokal saya biarkan tetap di tengah. Hasilnya kalau kalian pakai speaker atau headphone yang stereo akan terasa lebih lebar. Jalanlah jalan di kota Medan, tetap jaga kesehatan. Oke. Nah, terakhir yang perlu kita perhatikan adalah di bagian master volume di stereo out ini yang bergerak ini. Nah, diperhatikan di bagian stereo, tulisan stereo out di bawah. Jika dia terjadi merah atau tulisan clip, maka berarti volume kita terlalu kuat. Misalnya vokalnya saya naikin, gendangnya saya naikin, pianonya juga. Terus kita mainkan. Jalanlah jalan di kota. Nah, maka akan terlihat klip atau merah di master volume paling kanan ini. Bisa dilihat itu pertanda bahwa volumenya terlalu kuat. Maka perlu kita turunkan lagi sampai dia menjadi biru.
Coba kalau di volume segini kita mainkan. Jalanlah jalan di kota Medan, tetap jaga. Ya, sudah aman ya, berarti dia tidak klip. Nah, terakhir kita mengekspor. Jika sudah selesai proses mixing tadi, kita mengekspor file ini dengan cara pertama, perhatikan di sebelah atas ini kita harus atur batas kiri dan batas kanannya, yaitu bagian mana yang mau kita jadikan MP3 atau WAV. Nah, karena dimulai dari sini ya, saya mulai dari sini sampai berakhir di sini. Lalu setelah diatur batas kiri dan batas kanannya, ingat ya, jangan terbalik, jangan seperti ini, jangan merah, dia harus biru. Nah, selanjutnya kita klik file, kemudian export audio mixdown. Kita tinggal pilih di sini mau format MP3 atau WAV. Kemudian ini bitrate-nya semakin tinggi, kualitasnya semakin bagus, tapi juga kapasitasnya semakin atau size-nya semakin besar. Kemudian sample rate-nya ini pilih di angka 44,100 kHz. Itu yang standar. Kemudian klik real time export, ini untuk hasil yang lebih bagus, tapi kalau enggak juga tidak masalah. Lalu di bagian ini file name-nya apa, nama file kita, saya buat misalnya sampel produksi 1. Kemudian di mana mau disimpan, ini ya bagian path ini, di mana mau disimpan silakan terserah. Misalnya kita mau buat di local disk C ya, tinggal save aja. Oke, baru klik export. Begitu juga kalau mau jadi WAV, tinggal diganti di file formatnya, pilih WAV file. Nah, ininya bisa di 44,100 atau di 48.000. Semakin tinggi maka dia semakin kualitasnya semakin baik. Nah, ini untuk standarnya pilih saja 32 bit. Kalau saya sarankan ini silahkan di setting di angka 44,100 dan 32 bit float. Baru klik export. Oke, maka setelah proses ekspor selesai, kita tinggal buka di mana project kita tadi disimpan dan sudah bisa dimainkan dalam bentuk MP3 atau WAV. Baik, begitulah cara kita untuk mixing dan mastering secara dasar untuk project Cubase 5 ini. Silahkan dipraktekkan di projectnya masing-masing. Terima kasih.